Halo, selamat datang di channel Ruang Horor. Di channel ini kalian akan mendapatkan rangkuman alur film-film horor. Jadi buat para pecinta film horor, yuk silahkan request film apa nih yang bakalan kita rangkum dalam channel ini untuk video kita selanjutnya. Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, di video kali ini kami akan membahas film Pengabdi Setan yang dirilis pada tahun 2017. Film ini disutradarai oleh Joko Anwar dan yang diperankan oleh Bron Palarai dan Ayu Laksmi. Di sini mereka berdua sebagai suami istri yang memiliki 4 orang anak yang diperankan oleh Tara Basro sebagai Rini, Andy Arfian sebagai Tony, Nasar Anus sebagai Bondi, dan Muhammad Adiat sebagai Ian. Buat kalian yang tidak mau kena spoiler, silakan tinggalkan video ini dan langsung tonton filmnya. Film ini diawali dengan seorang ibu yaitu Mawarni yang sedang terbaring sakit dan seperti membaca mantra. Kemudian beralih ke Rini yang sedang berada di ruangan di mana tempat ibunya dulu pernah rekaman di studio itu. Rini meminta royalti ibunya ke studio itu namun sudah tidak ada lagi. Karena tak mendapat hasil, akhirnya Rini pun pulang. Di rumah Rini menceritakan hal itu kepada ayahnya. Terdengar suara lonceng yang digunakan sang ibu untuk memanggil berbunyi. Dan Rini pun ke kamar ibunya. Ibunya yang ketakutan memandang ke arah atap membuat Rini pun takut berada di kamar itu. Dan ia pun keluar. Pada malam harinya, giliran Tony yang masuk ke dalam kamar ibunya karena mendengar lonceng berbunyi. Saat Tony menyisir rambut ibunya, tiba-tiba jendela kamar terbuka dengan sangat keras. Lalu Tony menutup jendela tersebut. Saat melihat ke arah ibunya, terlihat ibunya seperti ketakutan. Lalu Tony pun keluar kamar. Scene berpindah ke Rini yang sedang tidur. Ia mendengar suara lonceng dari kamar ibunya. Lalu ia pergi ke kamar ibunya tersebut dan melihat seorang wanita yang sudah berdiri di dekat jendela. Rini menghampiri dan bertanya, "Ibu sudah bisa bangun?" Dan saat Rini akan memegang pundaknya, sang ibu dari tempat tidur mengangkat loncengnya. Nah, jadi siapa tuh yang ada di depan Rini? Tampak sesosok wanita yang berwajah menyeramkan. Lalu Rini terbangun. Syukurlah, itu hanya mimpi. Namun saat Rini terbangun, ia mendengar suara lonceng itu persis seperti yang ada dalam mimpinya. Rini pun pergi ke kamar ibunya. Sampai di kamar ada seorang wanita yang berdiri dekat jendela. Dan Rini bertanya sama seperti dalam mimpinya. "Udah bisa bangun?" Saat Rini akan memegang pundak wanita itu, Rini menoleh ke arah ranjang ibunya untuk memastikan kalau yang ada di depannya ini benar ibunya. Ternyata benar, yang berdiri di depannya itu ibunya yang sudah dalam keadaan mata melotot dan mulut ternganga. Sungguh mengagetkan. Ibunya jatuh dan Rini langsung memanggil ayahnya. Saat diperiksa ternyata ibunya telah meninggal dan mereka pun menangis. Keesokan harinya, sang ibu pun dimakamkan dengan dibantu oleh masyarakat sekitar. Di sini Rini bertemu dengan Hendra, anak Pak Ustadz yang sudah membantu dalam pemakaman ibunya tersebut. Malam harinya tahlilan pun dilakukan di rumah Rini. Setiap ada adegan tahlilan di film horor, menurutku ini sangat creepy. Lalu sang ayah izin kepada mereka untuk pergi keluar kota karena akan mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Scene berpindah ke Tony yang sedang mendengar radio di kamarnya. Tony kaget mendengar suara lonceng dari kamar ibunya. Namun ia penasaran dan mencoba untuk melihat ke kamarnya. Saat dia buka pintu, ada lonceng jatuh padahal tidak ada siapa-siapa. Tony kaget dan kabur kembali ke kamarnya. Sungguh-sungguh menyeramkan. Singkatnya, pada keesokan malam, Tony sedang mendengarkan sandiwara di radio. Namun saat ia memejamkan mata, channel radio itu berubah sendiri ke lagu yang sering dinyanyikan oleh ibunya. Tony heran dan kembali mengganti channel radio tersebut ke sandiwara yang sebelumnya ia dengar. Namun hal itu berulang kembali. Hal semakin aneh saat Tony mendengar suara lonceng milik ibunya. Saat keheranannya belum hilang, Tony kaget mendengar suara yang menyeramkan dari sampingnya. Tony terjatuh dan melihat ada sosok wanita yang menyeramkan. Lalu Tony menghidupkan lampu kamarnya dan sosok itu hilang. Scene berpindah ke Bonnie dan Ian yang baru saja selesai buang air kecil. Dan mereka takut melihat foto ibunya yang ada di lorong kamar itu. Bonnie punya inisiatif untuk menutup fotonya tersebut. Lalu ia mengambil kain putih dan melemparnya ke arah foto itu.
Namun bukan foto yang tertutup, malah seperti ada sosok yang berdiri di dalam kain putih itu dan tiba-tiba mengejar mereka. Bonnie menjerit ketakutan sehingga membuat Rini datang menemui mereka. Saat dilihat, ternyata kain putih itu sudah menutupi foto ibunya. Keesokan harinya, Tony mengubur lonceng dan sisir yang pernah dipakai ibunya itu di kuburan ibunya. Ia berharap dengan ini ibunya tidak mengganggu dia lagi. Di tempat lain, Rini sedang berjalan berdua bersama Hendra, anak Pak Ustadz. Hendra menceritakan bahwa ia melihat seorang wanita saat sedang menguburkan ibunya Rini. Dan wanita yang ia lihat sama seperti wanita yang ia lihat di rumahnya Rini setelah pemakaman ibunya. Namun Rini seakan tidak percaya apa yang dibilang Hendra. Saat Rini pulang mencari neneknya, ia kaget mendengar jeritan Bonnie yang sedang buang air kecil. Ternyata neneknya telah ada dalam sumur. Sungguh tragis. Masyarakat sekitar membantu mengevakuasi nenek itu, kemudian dimakamkan. Karena kejadian itu, Bonnie menjadi sakit karena syok melihat neneknya tadi. Saat Rini masuk ke dalam kamar neneknya, ia menemukan surat di atas meja dan meminta Hendra untuk mengantarnya ke kota menemui seorang pria dan memberikan surat tersebut kepadanya. Ternyata dia adalah teman sekolah neneknya dulu. Pria itu menceritakan bahwa ibunya Rini telah melakukan persekutuan dengan setan untuk mendapatkan keturunan. Namun Rini tidak percaya. Namun pria itu tetap memberikan sebuah majalah tulisan ia sendiri kepada Rini. Di rumahnya, Bonnie yang sedang terbaring sakit, ia bergumam, "Aku tidak mau membunuh adik aku." Sepertinya ada yang berbisik kepadanya. Bonnie bertingkah aneh setelah kejadian itu. Dia selalu menatap dalam kepada Ian, adiknya. Pada malam harinya, Ian melihat ke arah Bonnie yang sedang tidur. Bonnie memberikan kode kepada Ian yang artinya, "Aku ingin kamu mati." Ian takut lalu pergi keluar. Ian melihat sesosok yang menyeramkan di suatu ruangan, yang sepertinya itu neneknya. Ian ingin berlari namun bajunya tersangkut. Paginya, Rini memutar lagu milik ibunya, dan ia putar mundur lagu itu. Terdengar suara seperti mantra pemujaan iblis. Ini sungguh creepy. Rini sadar Ian tidak ada di tempat tidurnya. Rini mencari Ian sehingga akhirnya ia temukan Ian ada di dalam box belakang rumah. Ternyata Ian tidur di dalam box itu. Tony yang telah melihat isi dari majalah yang dibawa Rini, ia menjelaskan maksud dari pemujaan setan untuk mendapat keturunan itu benar. Ia curiga kalau ibunya seperti itu. Tony pernah mengantar ibunya saat bernyanyi dan ada segerombolan orang yang tidak dikenal datang dan tidak mau bergabung bersama-sama yang lainnya. Namun Rini masih tidak percaya dengan hal itu. Scene berpindah pada Rini yang menyiapkan makanan buat Ian. Tiba-tiba kursi roda milik neneknya mendekati Rini. Saat Rini melihat ke arah kaca, dilihatnya neneknya sedang duduk di kursi tersebut. Rini memanggil Pak Ustadz untuk memeriksa rumah mereka. Pak Ustadz datang dan meminta mereka untuk melakukan sholat yang selama ini tidak pernah mereka lakukan. Malam harinya Rini akan melakukan sholat. Ia diganggu oleh bayangan-bayangan yang menyerupai ibunya. Dan yang lebih mengerikan lagi saat Rini telah selesai melakukan sholat, ada sosok yang duduk di depannya dan Rini pun ketakutan. Dan mereka semua pergi dan tinggal di rumah Pak Ustadz untuk sementara. Pada scene berikutnya, Hendra mendapat telepon dari Pak Budiman, pria yang mereka jumpai di kota waktu itu. Hendra pergi sendirian untuk menemui Pak Budiman karena menurutnya ada hal penting yang akan disampaikannya. Saat sampai di rumah Pak Budiman, Hendra mendapatkan surat dari Pak Budiman dan Hendra pun pulang. Saat di perjalanan pulang, Hendra jatuh dari motor dan terlindas oleh mobil truk. Sungguh tragis saat adegan kecelakaan ini. Hendra dibawa pulang oleh warga. Pak Ustadz dan Rini syok melihat keadaan Hendra yang telah tewas dalam kecelakaan tersebut. Saat Hendra digotong ke dalam rumah, ada surat yang jatuh dan Rini pun mengambil surat tersebut. Dan Hendra pun dimakamkan. Pada malam harinya, Rini yang sedang tertidur di meja, ia dikagetkan dengan suara jendela yang terbuka. Rini mendekat ke jendela dan ia melihat penampakan Hendra di luar rumah. Saat Rini ingin menutup jendela itu, tangannya ada yang menarik sehingga Rini menjerit meminta tolong. Datanglah Tony untuk menolongnya. Pak Ustadz yang menyaksikan itu diam saja, mungkin karena dia shock setelah melihat anaknya tewas.
Rini berhasil diselamatkan oleh Tony dan mereka pergi menuju pintu. Saat depan pintu ternyata ayah mereka sudah ada di luar untuk menjemput mereka. Syukurlah, akhirnya mereka kembali ke rumah mereka yang semula. Tony yang sedang mengantar adiknya untuk buang air kecil, kaget melihat pintunya tiba-tiba tertutup dan Ian terkurung di dalam kamar mandinya. Tony memanggil ayahnya dan lalu mendobrak pintu tersebut. Saat pintu terbuka, Ian digendong oleh sesosok makhluk yang membawanya ke dalam sumur. Tanpa pikir panjang, ayahnya terjun ke dalam sumur itu untuk mencari Ian. Akhirnya Ian bisa diselamatkan dan dibawa naik. Keadaan pun semakin menjadi-jadi. Mereka melihat sekumpulan orang berpakaian hitam dan menggunakan payung mendatangi rumah mereka. Saat mereka berkumpul di dalam rumah, kursi roda milik nenek mereka tiba-tiba mendekat dan langsung terlempar ke arah Rini, Tony, dan ayahnya. Mereka menghindar dan masuk ke dalam kamar, sehingga Bondi dan Ian masih tertinggal di luar kamar. Bondi sembunyi di balik tiang, sedangkan Ian berpegangan di pintu berusaha untuk tidak tertarik oleh kekuatan yang akan menyeretnya. Bondi yang telah sadar, ia berlari ke arah Ian dan mencoba memegangnya, lalu kekuatan itu hilang. Karena kekuatan kasih sayang inilah yang membuat Ian tidak bisa diambil oleh makhluk tersebut. Di luar yang masih ada sekumpulan orang-orang yang menggunakan baju hitam tadi menjatuhkan benih ke depan rumah mereka. Lalu kemudian mereka pergi. Di sini saya menduga bahwa film ini telah selesai, namun saya salah. Ternyata inilah kejadian yang mengerikan sesungguhnya. Saat mereka sedang menunggu mobil yang akan menjemput mereka untuk pindah ke kota, datanglah Pak Ustadz yang meminta maaf atas sikapnya saat mereka ada di rumahnya. Tiba, tapi mobil yang mereka tunggu tidaklah muncul. Rini yang ingat akan surat yang dibawa Hendra tadi kemudian mengambil dan membacanya. Judul tulisan itu yaitu Rencana Besar Iblis Menyebar Benih. Rini menceritakan hal ini kepada Tony bahwa tulisan itu mengoreksi tulisan sebelumnya yang menyatakan bahwa anak terakhir bukan diambil untuk dikorbankan, melainkan anak terakhir itu adalah titisan setan. Jadi gangguan selama ini yang mereka rasakan yaitu neneknya yang berusaha untuk membantu mereka, dan para sekumpulan orang berbaju hitam tadi datang untuk memberi tanda kepada si penjemputnya. Saat mereka sedang membahas masalah itu, Rini dan Tony mendengar suara lonceng berbunyi. Di sini adegan yang paling membuatku merinding. Mereka mengintip dari pintu kamar dan melihat mayat ibunya datang menaiki tangga. Di kamarnya, Bondi melihat Ian sedang berbicara ke arah jendela. Bondi bertanya dan lalu Ian tertawa, kemudian keluar kamar. Bondi melihat ke arah jendela dan telah ada mayat hidup di sana. Sungguh creepy sekali. Bondi sembunyi di bawah tempat tidur, lalu ada kaki berdiri tepat di depannya. Pak Ustadz yang menginap di situ melihat ada kejanggalan di rumah itu. Ia melihat ada mayat hidup yang berdiri, kemudian ia dekati. Dan ternyata itu Hendra, anaknya yang gentayangan. Sin berpindah ke ayah Rini yang sedang tidur di kamarnya. Ia memegang lonceng yang dipakai istrinya dulu. Padahal tadi loncengnya telah dikuburkan oleh Tony, anaknya. Saat berbalik badan, ada sosok mengerikan tepat ada di sampingnya. Sosok itu adalah Mawarni, istrinya dulu yang sudah berwujud mengerikan. Lalu kabur menjemput Tony dan Rini di kamarnya. Kemudian turun mencari Bondi. Saat turun mereka melihat Pak Ustadz yang telah tertusuk pisau. Ustadznya pun ikut tewas. Aduh. Bondi memanggil ayahnya, lalu mereka jumpai Bondi yang ada di bawah tempat tidur. Mereka melihat Ian yang diiringi mayat hidup ibunya tertawa dan pergi keluar rumah. Ternyata Ianlah yang menjadi titisan setan. Saat mereka berusaha berlari dari kejaran mayat-mayat hidup, hantu sang nenek membantu dengan menahan pintu agar mayat-mayat itu tidak masuk ke dalam. Tiba-tiba datanglah Pak Budiman yang membawa mobil dan menyelamatkan mereka berempat. Di sini aku sudah lega. Di scene terakhir ini ada seorang wanita yang memberi makanan kepada keluarga Rini. Dan itu ternyata Darminah, sosok jahat yang pernah ada di film Pengabdi Setan yang dirilis pada tahun 1980. Dan film ini selesai. Ternyata Ian, anak terakhir mereka, merupakan titisan iblis yang akan dijemput ketika dia sudah berumur 7 tahun. Film ini mendapat nilai 6,6 dari IMDb dan menjadikannya film Indonesia terlaris pada tahun 2017. Film ini memenangkan 7 penghargaan dari 13 nominasi.
Nah, jika kalian suka dengan video-video seperti ini, bantu channel ini dengan cara like, share, dan komen, agar channel ini bisa berkembang. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dari channel Ruang Horor. Terima kasih yang telah mengklik dan menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.